Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Safila dengan NPM 1811060024 dari kelas Biologi F semester 5 dari kelompok 12. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas individu mata kuliah telaah kurikulum biologi yang diampu oleh Bapak Asep Yusuf Hamdani, SPD, MSI. Judul dari tugas individu saya mengenai pembuatan LKPD materi biologi sesuai dengan jenjang pendidikan SMA. Pada observasi ini, saya telah mengunjungi Sekolah Perguruan Diniyah Putri Lampung. Perguruan Diniyah Putri Lampung merupakan pondok pesantren khusus putri yang terletak di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, yang berjarak 9 km dari kota Bandar Lampung menuju arah Prisewu atau Kota Agung. Selanjutnya yaitu identitas sekolah, dengan nama sekolah Pondok Pesantren Perguruan Diniyah Putri Lampung, NPSN 10816333 dengan akreditasi A, yang beralamat di Jalan Raya Negeri Sakti, kilometer 15, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan kode pos 35366, nomor telepon 0811 7250 138. Selanjutnya, pada observasi kali ini, biodata narasumber diambil dari Wakakurikulum dan guru biologi. Adapun biodata singkat dari Wakakurikulum adalah sebagai berikut. Wakakurikulum di Diniyah Putri Lampung bernama Bapak Ahmad Suhail Al-Ansori. Sedangkan guru biologi di Diniyah Putri Lampung bernama Agesna Rahmatika Kusuma, SPD, MSI. Selanjutnya yaitu pertanyaan dan jawaban observasi kurikulum yang digunakan di MA Diniyah Putri Lampung yang saya tanyakan kepada Wakakurikulum. Yang pertama adalah, apakah kurikulum yang dipakai di MA Diniyah Putri Lampung? Kurikulum yang dipakai di Diniyah Putri Lampung adalah kurikulum ke-13 revisi. Yang kedua, adakah kendala dalam penerapan kurikulum ke-13? Sejauh ini, sebenarnya ada beberapa kendala dalam penerapan proses pembelajaran berdasarkan kurikulum yang digunakan, yaitu salah satunya adalah kendala untuk sarana dan prasarana yang menunjang proses kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, untuk tenaga pengajar di MA Diniyah Putri Lampung sendiri, apakah sudah ada pelatihan untuk kurikulum yang digunakan di sekolah ini? Untuk pelatihan kurikulum yang digunakan, sudah dari awal adanya kurikulum K13. Setiap tahun, guru-guru dan tenaga pengajar di MA Diniyah Putri Lampung diberikan pelatihan. Yang keempat, apakah kurikulum yang berlaku di sekolah MA Diniyah Putri Lampung ini sudah efektif atau belum? Sejauh ini, kurikulum yang berlaku di sekolah ini sudah cukup efektif, karena kurikulum yang dibuat diharapkan lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Yang kelima, untuk perangkat pembelajaran, adakah keterkaitan dengan kurikulum yang digunakan? Sangat berkaitan dengan kurikulum yang ada, karena dalam membuat perangkat pembelajaran didasarkan atas kurikulum yang dipakai. Selanjutnya, yaitu pertanyaan dan jawaban seputar membuat LKPD materi biologi sesuai dengan jenjang pendidikan SMA yang saya tanyakan kepada guru biologi. Yang pertama, apakah LKPD ini membantu dalam penilaian keterampilan siswa? Sangat membantu. Dengan adanya LKPD, dapat melihat sejauh mana keterampilan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, bagaimanakah pengembangan LKPD di sekolah ini? Pengembangan LKPD di sekolah ini dengan melakukan kegiatan di luar kelas. Yang ketiga, apakah LKPD biologi yang digunakan di sekolah MA Diniyah Putri Lampung ini dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa? Ya, LKPD biologi yang digunakan di sekolah ini dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, karena biasanya dilakukan di luar kelas dan itu bisa menambah motivasi belajar siswa. Yang keempat, biasanya LKPD yang digunakan di sekolah MA Diniyah Putri Lampung ini kelompok atau individu. Biasanya LKPD yang digunakan di sekolah ini adalah per kelompok. Jadi, keterampilan siswa bisa dinilai dari kerjasama antar siswa di dalam kelompok-kelompok tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai apa itu LKPD dan bagaimana cara pembuatan LKPD yang baik dan benar. Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar,
sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. LKPD dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKPD yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam persiapan LKPD. Untuk menyusun perangkat pembelajaran berupa LKPD harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis kurikulum. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan materi pokok, pengalaman belajar peserta didik, dan kompetensi belajar peserta didik. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Peta kebutuhan LKPD berguna untuk mengetahui jumlah kebutuhan LKPD dan urutan LKPD. Yang ketiga, menentukan judul-judul LKPD. Judul LKPD harus sesuai dengan KD, materi pokok dan pengamatan belajar. Yang keempat, penulisan LKPD. Dalam menulis LKPD, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan kompetensi dasar atau KD yang harus dikuasai. Yang kedua, menentukan alat penilaian. Yang ketiga, penyusunan materi dari berbagai sumber. Yang keempat, memperhatikan struktur LKPD yang meliputi judul, petunjuk belajar, kompetensi yang dicapai, informasi pendukung, tugas, dan langkah-langkah kerja serta penilaian. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan LKPD dapat dilihat dari segi penyajian materi dan dari segi tampilan. Dari segi penyajian materi, judul lembar kerja harus sesuai dengan materinya. Yang kedua, materi harus sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, materi disajikan secara sistematis dan logis. Yang keempat, materi disajikan secara sederhana dan jelas. Dan yang kelima, menunjang keterlibatan dan kemauan peserta didik untuk ikut aktif. Selanjutnya dapat dilihat dari segi tampilan. Yang pertama, penyajiannya sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua, gambar dan grafik sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, tata letak gambar, tabel, pertanyaan harus tepat. Yang keempat, judul, keterangan, instruksi, pertanyaan harus jelas. Dan yang kelima, mengembangkan minat dan mengajak peserta didik untuk berpikir. Pembahasan selanjutnya yaitu tugas individu mengenai pembuatan LKPD materi biologi sesuai dengan jenjang pendidikan SMA. LKPD mata pelajaran biologi yang telah saya buat yaitu untuk kelas 10 semester ganjil dengan judul fungi atau jamur. Dengan tujuan yang pertama, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri umum dari fungi. Dan yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjabarkan ciri-ciri tertentu yang ada pada setiap 4 divisi fungi. Selanjutnya, yang pertama saya menjelaskan mengenai pengertian fungi atau jamur secara umum. Setelah itu, saya menjelaskan ciri-ciri dari fungi atau jamur dan juga reproduksi dari fungi atau jamur tersebut. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam pembuatan LKPD ini yaitu alat tulis, buku paket biologi, serta sumber belajar lainnya. Setelah itu, dalam LKPD yang telah saya buat memiliki cara kerja yang cukup mudah untuk diikuti oleh para peserta didik, yaitu yang pertama, para peserta didik duduk bersamaan dengan teman satu kelompoknya, dan setelah itu, para peserta didik melakukan diskusi mengenai pertanyaan yang telah saya buat di LKPD ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu dengan menjawab tabel identifikasi mengenai jenis-jenis jamur, selanjutnya mengenai alasan mengapa jamur dikelompokkan ke dalam fungi, lalu ciri-ciri dari jamur, selanjutnya mengenai reproduksi dari jamur, dan mengenai identifikasi jamur mana yang dapat hidup di kondisi lembab atau asam. Lalu yang terakhir, setelah para peserta didik menjawab pertanyaan, para peserta didik tersebut dapat mengisi kolom kesimpulan mengenai pembelajaran dari materi fungi atau jamur tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.